Ya, selanjutnya kita punya Gilang Dirga yang kalau misalnya kita lihat kan ini kayak udah lama banget vakum di layar kaca, apalagi ini jadi host dangdut. Kan kemarin sempat kan Pak mau terjun ke dunia politik. Betul. Ya kan? Nah sekarang akhirnya comeback. Tapi yang bikin Gilang Dirga comeback ini bukan cuman balik lagi ke host dangdut. Tapi dia katanya mau kuliah lagi. Best banget ya, kejarlah ilmu setinggi-tingginya dengan penuh usaha. Seperti apa mungkin kisah dari seorang Gilang Dirga ini dia untuk Anda. Cukup lama vakum setelah bergulat dengan dunia percaturan politik, Gilang Dirga kembali ke asalnya, yaitu menjadi host acara dangdut yang digemari banyak orang. Kelucuannya saat membawakan acara merupakan momen yang ditunggu-tunggu pemirsa, bahkan oleh para juri maupun talent. Abang! Kabilar tuh! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini abang. Ya ampun. Kabilar abangnya digendong. Ya. Abang. Dibujuk. Abang bisa turun abang. Kabilar dibujuk tuh abang Elia tuh. Abang mohon maaf abang tajam banget ya abang. Abang kenapa? Mau bunda. Abang kan bunda nyanyi sama omnya, suaranya bagus. Iya abang. Jadi bolanya sama siapa abang El? Sama papa. Enggak. Abang El emang suka begini ya kenapa? Papanya gede. Salah satu keahlian Gilang Dirga adalah impersonate siapapun itu orangnya. Mau bintang ataupun tidak, sudah pasti hampir mirip 100% dan sudah pasti juga berhasil membuat siapapun akan tertawa ngakak. Bahkan yang paling membagongkan adalah Gilang Dirga impersonate dirinya sendiri versi artificial intelligence atau AI. Wah, banget, aku dibikinin prom nih sama Gilang nih. Promnya kayak begini, wah. Kalau mau, promnya nanti aku DM ya. Namun wajahnya kini kembali warawiri di berbagai acara televisi. Ada satu perubahan yang ada pada Gilang, yaitu tidak hanya ngoyo bekerja, tapi sedang sibuk pula mempersiapkan diri untuk mengejar ilmu. Ayah satu anak ini rupanya sedang serius ingin melanjutkan kuliahnya dulu yang sempat mandek sehingga membuatnya gagal menyandang gelar sarjana. Kuliahnya sih masih September, tapi ya alhamdulillah, maksudnya gua yang tadinya memang dari dulu pengen nyelesain sarjana, dapat kesempatan emas ini, dan menurut gue ini nggak bisa disia-siakan ya. Jadi makanya ketika dapat beasiswa, kesempatan ini harus gue manfaatkan semaksimal mungkin. Iya, sempat berhenti karena syuting-syuting, waktunya juga nggak memungkinkan gitu. Sempat akhirnya ngambil kuliah malam juga, nggak taunya syutingnya malam. Jadi ya itu kayak gitu juga, sempat pokoknya berkali-kali berusaha, tiba-tiba kerjaan ya harus kerja dulu gitu, tanggung jawabnya kan ya. Jadi alhamdulillah banget sekarang punya kesempatan, makanya untuk ini nggak boleh disia-siain. Dulu sering gagal meraih gelar sarjana karena alasan pekerjaan, kini Gilang tak ingin gagal lagi. Salah satu penyemangat baginya adalah sosok sang istri tercinta, Adisti Firsa, yang juga sedang kuliah lagi pada salah satu universitas. Gilang tak merasa tersaingi dengan sang istri, namun terinspirasi dengan semangat sang istri yang masih haus pada ilmu meski umur terus menua. Gue pun dari sekarang juga nanya-nanya ke Adis, kan Adis juga lanjut kuliah lagi kan. Gue nanya-nanya, nanti tuh di kampus tuh gimana sih? gue jadi karena udah berapa tahun? 16 ya, kita udah 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu gue terakhir kuliah kan, jadi ya belum. Dulu nggak wajib bawa laptop kan, sekarang kan udah harus standby terus. Betul. Tapi kuliahnya sih sebenarnya hybrid ya, ada yang datang langsung, ada yang enggak gitu. Karena kan gue dapat program RPL tuh jadi working experience kita, transkrip nilai kita yang dulu itu bisa dikonversi ke SKS yang sekarang. Jadi selesainya itu nanti nggak kayak 4 tahun gitu, enggak, tapi lebih singkat. Tapi jujur gue tuh salah satu alasan buat gue kuat untuk kuliah tuh gara-gara dia. Jadi karena si Adi sudah kuliah lagi, terus gue ngerasa, jadi gue ngerasa masa bini gue sarjana gue enggak gitu kan ya, kan malu bener gue. Berarti gitu. Bukan karena aku, karena ngerasa tersaingi kamu. Bukan tersaingi, tapi lebih kepada terinspirasi. Terinspirasi gitu.
Gilang juga merasa terpacu untuk secepatnya meraih gelar sarjana karena sang putra tercinta juga di tahun ini sudah mulai masuk sekolah formal. Beberapa hari lalu, Gilang bersama sang istri mengantar putra tercinta ke sekolah. Di hari pertama sang anak mengenal dengan lingkungan barunya itu. Momen lucu pun sempat terjadi karena ternyata yang mengantar sang anak ke sekolah bukan hanya Gilang dan Adisti, tapi seluruh anggota keluarga besar sampai menggunakan 3 mobil. Waduh, ini mau ngantar orang naik haji kali ya. Orang tua gua, orang tua Adis, om-omnya dia, terus juga adik-adik kita semua nganterin. Jadi yang nganterin sekolah aja kemarin hari pertama 2 mobil. 3 mobil. Iya, 3 mobil kemarin nganterin. Buset, ini kayak lo mau nganterin naik haji. Bikin depan sekolah salimin satu-satu kayak ya Allah lama banget. Itu misalnya di kelas di sekolah tuh yang nungguin gitu kan, lama gitu baru dia masuk. Alhamdulillah enggak sama kita tuh malah sedih karena dia begitu digandeng missnya dia langsung excited ke kelas, nengok lagi ke kita juga enggak. Jadi kita kayak kok kita yang sedih dia enggak.